Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, hari ini kita buka kitab masih ilmu mulu. Ilmu banyak di yang jadi. Dokter banyak ilmu. Di YouTube ilmu di mana didapat. Yang sulit itu adalah barokah. Ya, barokah nggak didapat di dalam menuntut ilmu kecuali bil hikmah. Ya, dengan khidmat dan pelayanan, ya, biar yang lama-lama itu diutuhin kepada yang baru-baru. Kalau datang jam 12:30 masih kosong, masih ada orang. Contoh intinya kalau jamaah yang siang yang baru-baru, ya, ini nggak libatkan yang baru-baru yang baru kenal anak, baru 2 tahun, 3 tahun yang baru, 5 tahun, bahkan 10 tahun, bahkan juga dari 15 tahun. Ya, contohnya kepada yang muda-muda, Anda bukan ngajar, Anda mendidik. Ya, Anda bukan ngajar, mendidik. Kalau guru-guru ngajar banyak, Anda dididik oleh guru-guru sebagai pendidik. Ya. Jangan nyentuhin kepada yang baru-baru. Inti ini bukan tamu. Kalau inti ngaku seorang murid, ya itu jangan kayak tamu. Kalau tamu kayak kita undangan datang mau jam berapa jadi, pulang lagi selesai sudah. Itu tamu, tahu nggak tamu? Kalau inti murid bukan tamu, tapi karena ini merasakan murid. Ini tamu, apa nih? Allah diciptakan itu bukan jadi murid, cuma jadi tamu. Tamu biasa di masa-masa ini itu tamu, datang ngaji selesai pulang. Kalau namanya murid, nggak begitu. Murid itu dari awal sebelum guru datang udah datang, udah nyiapin. Orang udah pulang nih, tamu-tamu di paling belakang. Anda dididik begitu dulu, ya. Bahkan almarhum Nabi Muhammad begitu. Anda datang dari awal, dari pagi Anda malam Senin itu tanya ada itu. Malam Senin di pengajian cuma buka maulid doang. Emang beliau nggak mau ngajar, ilmu banyak di mana aja. Ya, Anda mau belajar membaca kitab mau ini nggak dikasih sama beliau. Cukup udah Anda ikutin gue begini. Barokah. Bukan nasihat lagi berdua, ngurut apa beliau yang ngelayanin karena 3 minggu ada nggak pulang. Kalau udah bersih ke ini, Anda nggak pernah ikut. Kenapa Anda nggak ikut? Karena Anda nggak punya duit. Pada saat itu kan kita susah. Perjalanan kan butuh duit 200-300 ribu. Sekali-sekali ini pergi Pekalongan sama anak. Selebihnya nggak pernah pergi. Makanya kenapa sekarang Anda pergi? Karena Anda ingin membalas jasa-jasa guru Anda, membalas jasa orang tua Anda. Yang Anda pergi itu bukan buat Anda, niatin buat guru-guru Anda. Guru Anda dia nggak ada, biasanya hadir. Sekarang nggak hadir, Anda yang gantiin. Paham nih? Orang tua Anda nggak bisa hadir, mungkin karena uang dan sebagainya, dan mungkin juga kesehatan dan sebagainya, dan udah tua. Yang hadir. Anda jadikan posisi Anda itu mereka, ruh mereka ada di situ. Biar ada pahalanya. Yang mungkin belum datang abah Anda, umi Anda ke Solo, ke mana, bahkan sampai ke umroh ke apapun, walaupun udah pernah, tapi tetap. Kan ada dalam umroh, satu kali kita hadiahkan buat diri kita, kedua hadiahkan buat yang meninggal. Sama juga. Kalau umroh itu memang udah tertera, kalau maulid kan sarana aja, bukan ritual-ritual ini. Makanya dikata bid'ah. Umroh nggak berani dikatakan bid'ah. Haji Abdal nggak berani kata bid'ah, tapi ada nggak? Ada, di sama juga. Haji Abdal ada, orang tua itu udah meninggal, nggak bisa pergi haji, udah meninggal. Inti biayain orang lain untuk gantikan ibu inti yang sudah meninggal, tapi dengan syarat orang yang sudah pergi. Jangan belum pergi haji. Kalau belum pergi haji, dia wajib untuk pergi haji, tapi menggantikan orang yang udah pergi haji, udah sah. Dia gantikan posisi ibu inti atau bapak inti yang sudah meninggal. Boleh nggak? Boleh, namanya haji abdal. Begitu juga kalau orang tua yang sudah meninggal, ini pergikan haji. Biayakan orang yang sudah pergi haji, terutama orang yang ngerti, jangan sembarangan. Karena kalau nggak ngerti, percuma, nggak ada pahalanya. Tapi begitu juga, Anda ke Solo, Anda ke sini, bahkan kalau bisa agak yang lebih jauh. Nggak lain, bukan buat Anda. Ya, itu satu pahalanya. Keduanya lagi, itu tempat Anda bisa rekreasi. Anak-anak selain itu ada rihlah, ada rekreasi, ada bawa keluarga. Sebetulnya nggak bisa. 20 tahun ngajar nggak bisa. Anda ninggalin pengajian dan itu bisa jalan-jalan, nggak datang pengajian. Paham ya? Ya, malam minggu ada datang, ada yang lagi pergi, ada istrinya, ada yang sibuk bekerja. Anda nggak pernah 20 tahun ngajar. Padahal waktunya enak, Sabtu Minggu buat jalan-jalan. Anda tinggalkan keluarga. Bahkan dulu masih ada di Ciawi 3 hari nggak pulang. Tanya anak-anak, pernah nanya jalan-jalan? Nggak pernah. Ya Ancol aja nggak tahu, Taman Mini nggak tahu, tanya lah anak-anak. Itu udah pada jalan-jalan, tapi nggak pernah tahu. Nah di saat itulah Anda rela, tapi rela yang jadi agama.
Kalau mau cara aneh sih dari dulu ditinggalin pengajian. Aku juga punya keluarga, alasannya semua begitu. Jamaah di mana aja, di majelis salim aneh, di mana selalu kalau nggak ngaji alasannya bawa keluarga. Padahal keluarga yang dibawa anak ini itu fitnah yang paling besar di akhirat. Guru yang nolongin inti bukan bini inti. Bilang itu anak murid yang nggak datang. Banyak yang nggak datang desakan istri dari duit. Nah, ujilah beda. Ani nggak pernah diatur sama bininya. Jadi anak pertama kan inti, bukan utama kan anak bininya. Nah, pada saatnya Ani ngajar, pada saatnya ada waktu-waktu tertentu seperti umroh, ya kalau ada rezeki ada bawa keluarga. Tapi belum mampu. Ada utama kan anak ibu Ana dan Umi Amin. Istri nggak pernah. Ada mau umroh kan? Jangan kan umroh pun udah pada haji semua. Yang ada udah meninggal dunia. Ini gantikan buat orang tua Ana. Orang tua yang nggak ada ya, kamu kan keluarga Ana. Anu utamakan. Itu duluan Ana tinggalkan. Betul gitulah, Ani nggak ada rezeki pada saat itu. Bukan nggak ada rezeki, Allah kasih rezeki. Artinya dia belum punya kemampuan, tapi Ani nggak mau nyusahkan guru. Suka ditanya, nggak suruh, jaga rumah aja. Tuh Ani begitu. Kalau sekarang kan nggak ada istilahnya. Itu begini, suruh udah nggak ikut, kali ngasih bantuan kagak. Udah dulu kita nggak ngasih bantuan karena punya duit, jangan bantu aku. Ada dulu orang-orang sukses sekarang semua. Kalau coba Habib Fikri itu. Al-Haddad, termasuk orang yang bantu Habib udah meninggal, ke Putra Habib Bakar Habsyi, itu nggak tanggung-tanggung 1 juta, 2 juta pada saat itu. Ani nggak bisa, Ani bisa cuma ya hikmat jagain rumah. Begitu cari jalan, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW punya khususan begitu. Kalau ngandelin seperti Sayyidina Abu Bakar pada saat itu kaya, kesian sahabat bilang gimana? Sahabat Sayyidina Sayyidina Bilal bagaimana? Sayyidina Salman Al-Farisi bagaimana? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bagaimana? Mereka orang-orang miskin. Kalau ngejar orang kaya, menang semua ini. Tapi yang kaya pun habis hartanya, tapi miskin. Jadi jalannya banyak. Ini ajaran Rasulullah. Bukan Ani guru minta dihikmatin, minta dihormatin, bukan. Ya itu jangan samakan pada kita dengan Wahabi kan nggak ada. Jangan kan buat hikmat, cium tangan aja nggak dikasih kan? Nggak ada kita manusia sama. Itu ajaran-ajaran yang akhirnya anak muridnya belangsak semakin belangsak. Iya peringatan maulid tidak percaya, haulil lebih percaya. Itu bikin belangsak. Justru kalau habain dari ajaran begitu, ilmu sedikit yang dikasih hikmah, yang dikasih apa? Akhlak, adab diajarkan. 20 tahun, 30 tahun belajar yang diajarkan adab, akhlak. Nggak diajarin ilmu. Kalau ibaratnya nonton film Shaolin tuh, ya kalau nonton film Shaolin yang sukses, itu nggak diajarin ilmu, diajarin apa? Suruh nimba, ada kan filmnya nggak diajarin ilmu, tiba dikasih ilmu sedikit langsung berkah bisa semuanya. Anak sekarang udah lihat tuh, cuma maulid ilmu akhlak nggak punya, adab nggak punya, nggak ada berkah banget. Ini zaman semakin lihat maulid semakin semarak, kadang ekonomi lihat sekarang gimana? Ini nggak lihat, ya, itu nggak bisa memandang jauh sih keadaan gimana. Sampai nanti itu nggak mikirin buat anak cucu ini, ya itu udah pada meninggal, anak cucu ini jadi iblis semuanya. Bakal jadi iblis, ya istri itu yang orang baik dan meninggal anak cucu itu bakal jadi iblis. Itu keadaan zaman itu luar biasa ini. Wah, ini nggak tahu sih, ya belum ekonomi lagi dirangkul. Itu bersantai-santai, kota Sayyidina Muhammad, negeri Sayyidina Muhammad. Ini bisa bilang begitu. Sekarang, besok siapa menjagain? Habis kita. Ini nggak menuduh karena prioritasnya pemerintah, bukan siapapun. Ya, siapapun orang jahat bisa Allah kasih jadi baik, kita yang dianggap baik bisa jadi jahat. Hati-hati, makanya kembali belajar, makanya tanamkan lagi itu, makanya itu. Anda mau bicara agama terlalu jauh. Perlu pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Anak-anak tahun 90 dan aku itu nggak belajar gitu kan adalah tahun 2000. Itu si Pancasila dulu sama ulama-ulama. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu belajar ilmu tauhid. Orang kalau punya ilmu tauhid itu bagus, cakep. Dia akan punya rasa sebagai hamba Allah. Tahu ini semua ciptaan Allah. Belajar tauhid itu. Apalagi ame muslim, ame mukmin. Bukan ame muslim dan mukmin nanti dihargai. Kenapa? Dia ciptaan, ame binatang dia hormatin, disayang. Itu kan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lahir istilah kedua, kemanusiaan yang adil. Tahu kemanusiaan, punya sifat rasa manusia. Adil itu gak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Dia tahu porsinya sama orang muda Islam bagaimana, sama orang yang di dalam Islam bagaimana, sama orang tua bagaimana, sama guru bagaimana, sama teman. Itu kan ada porsi-porsinya, belajar.
Lahir itu dari sifat ketuhanan dia, belajar tauhid, punya sifat kemanusiaan, adil dan beradab, punya akhlak. Hilang pertama, kedua masih hilang. Akhirnya ketiga hilang, persatuan Indonesia. Enggak jauh-jauh bahasa Indonesia, persatuan majelis taklim aja. Kalau kita saling nggak kompak, udah Anda tahu ini nggak punya sifat kemanusiaan dan adil dan beradab. Itu ilmu tuh buat ini. Jadi kalau satu majelis ini nggak ada kompak-kompaknya, nggak ada persatuannya, udah Anda tahu, sudah Anda lihat kacamatanya, itu nggak punya sifat kemanusiaan, adil dan beradab. Dan ujungnya ketuhanan itu sudah hilang. Jadi akhir zaman makhluk-makhluk, nggak Sayyidina Ali dalam Abu Lahab kata mau buka panjang. Ya, nanti masjid doang, tinggal nama manusia, masjidnya gede, orangnya kagak. Ini ada orang-orang sekarang berlomba-lomba bangun masjid, isinya mana? Yang perlu isi, bukan masjidnya yang digede-gede yang dibanyak-banyakin. Entar namanya doang Islam, perilakunya mau dibilang-bilang. Label doang, KTP-nya doang Islam. Nanti di akhir zaman begitu keadaan. Sampai turunnya tuh namanya Dajjal, Allah. Kan kalau kita lihat di tahun 80, kita ngalamin tahun 80, 60 kita nggak ngalamin. Pas 90 jarang ngelihat manis-manis. Jarang semua pakai banner, pakai ini nggak ada. Tapi semakin hari semakin meriah, benar nggak? Kita lihat kan semakin meriah. Wah, berarti ini kalau meriah begini ini nggak bakal turun Dajjal. Semakin Muslim, semakin Islami, berarti nggak turun lagi. Nggak turun Dajjal. Buktinya turun. Kenapa? Karena semakin zaman semakin rusak. Ini biar paham. Jangan diobong-obong, jangan di apa namanya? Bahasanya memubalik. Dikasih jaminan bahwasanya dunia semakin baik, muslim semakin banyak, syiar Islam. Saya bilang tidak, saya dengan ilmu semakin habis. Guru-guru meninggal, wafat, orang-orang baik semakin habis. Yang ada nih kayak buih di laut banyak, tapi tidak ada artinya. Mendingan dulu Islam kelihatannya dikit, yang pakai jilbab nggak begitu banyak, pakai biji putih kelihatan dihitung jari. Orang bersarung, enggak sih ada sekarang. Gue kalah orang dulu kalau apa sekarang. Ini kalau itu bisa flashback dulu ke sekarang. Itu ngalamin nggak kecil. Jarang dilihat orang anak-anak muda sarungan. Ini kan dulu masih umur 17-19 main gitar. Nggak ada anak-anak muda. Kebun baru kan aneh yang proklamasikan. Yang mulai begini tanya. Jarang itu tahun 80 ada anak muda juga sekali bikin di musim mutakib pada saat itu kan. Baru 90-an. Dulu nggak ada, jarang. Ada majelis taklim sepi, aki-aki semua di musola. Kan sini semakin Islam siar semakin, tapi semakin ada, semakin hancur sebenarnya. Bukan Islam yang hancur, bukan. Artinya dunia ini semakin tua, semakin mendekati dengan hari kiamat. Kalau mendekati hari kiamat, mendekati turunnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, berarti dunia ini nggak semakin baik. Nggak dunia itu semakin baik, nggak semakin turun. Uangnya turun, pakaian sih boleh, pakaian ulama, tapi dalam ilmu mungkin turun. Karena lama-lama nggak pakai, soalnya lama-lama pakai biji, nggak aja pakai celana. Ya, malu kita ini nggak punya ilmu apa-apa. Jadi cuma simbolis, siar simbolis dari pakaian, simbolis nggak apa-apa, sunah-sunah Nabi. Tapi kadar ilmu biar kita tahu, kadar ilmu sudah semakin menipis, semakin turun. Itu jangan akun akan bakal naik lagi, tidak bakal turun, semakin terus, semakin habis sampai Dajjal turun wilayah, sampai semuanya diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa satu pun manusia yang menyebut nama Allah? Bayangin. Ya, cuma saatnya yang makmur di zaman Imam Mahdi itu selesai sebesar roh, dihabisin kaum muslimin dengan buah itu nyium bau kayak asap, meninggal orang-orang mukmin. Sisanya orang-orang yang tidak meninggal. Belum ini nggak ngalamin. Ya, semua kalau itu ngalamin, kemudian itu nggak mati pada saat itu orang-orang mukmin, berarti sisa-sisa itu nggak dibilang tadi. Dia tambah baik. Ya. Orang tambah belajar ilmu, mujinya semakin baik, bukan jadi semakin buruk. Mestinya, kodratnya, apalagi ilmu agama, pahamin. Semakin dia bertambah ilmunya, dia mestinya semakin baik. Tapi kalau itu bertambah ilmu nggak semakin baik, berarti memang tabiat inti asli itu orang nggak baik. Ada di kitab yang sudah kita pelajarin. Dalam kitab apa? Dakwah Tama.
Itu kan ulama, ya kita kan orang-orang yang sedang menjalani ilmu, alim, ngerti ilmu. Berarti bertambah ilmu itu mesti semakin baik. Kalau nggak semakin baik, jadi tambah jauh sama Allah Ta'ala. Jangan salah ya. Ketika inti duduk di majelis alim itu bukan bisa jadi semakin baik, tapi bisa semakin jauh sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati-hati, jangan tertipu. Apalagi cuma sekedar duduk di majelis maulid dan sebagainya. Maulid itu nggak salah, maulid berkah. Tapi itu lihat di maulid, rokok barang di mana-mana, yang ngobrol di mana-mana. Emang Rasulullah hadir, laknat dia. Dan anggap ini bikin satu itu menjadi global, kan kita nggak tahu sholat kita ini belum tentu diterima. Kalau sholat kita diterima kan semakin baik. Maulid begitu juga. Cuma husnuzon kita aja, cuma ini gimana husnuzon berlaku dalam maulid kami datang itu. Kami mendatangkan sesuatu syarat-syarat di dalam ketentuan maulid bagaimana itu. Baca syarat-syarat itu ada ibadah pakai ada syarat, ada rukunnya, bukan cuma bikin doang, sholat doang, maulid doang, islamiyah bukan begitu. Tahlil enggak, benar. Cuma ada syarat rukunnya semua. Jangan ada bau-bauan yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan Allah. Jangan dekat-dekat bak sampah, jangan tempat-tempat yang Allah nggak suka. Sekarang gimana aja tapi jadi jalanan ditutup, jalanannya bagus, jalannya tempat-tempat. Habib Usman itu kitabnya ada di Zahirul Basit. Syarat-syarat orang bikin maulid dikasih tahu. Kalau dibacakan kalimat yang sedang dibawa nama Rasulullah lagi dibacakan rawi, jangan ada yang ngobrol, hening, dengerin. Bayangin ditiban ambil kata-kata manusia saling ngobrol. Sedang nyebut nama Rasulullah kita maling ngobrol. Ada gak tuh? Gak ada. Mana suara kita nanti kencang-kencang lagi. Al-Quran juga masih tahu. La tarfa'u aswatakum ya. Jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi Muhammad SAW. Itu ada Nabi. Kalau ini Nabi hadir, katanya. Bacaan riwayat maulid, tapi suara kita lebih kencang dari suara Nabi Muhammad SAW. Nah, dia hilangin, enggak jadi itu. Ya, yang gimana itu yang dibilang maulid jadi berkah, majlis taklim jadi berkah. Majlis taklim ini mesti berkah begini duduk. Jadi tidak majlis taklim lain. Kan maulid kan dari belakang. Kamu tadi ngapain? Lagi main handphone. Ada yang lagi nonton TikTok, ada yang nonton Instagram story dan sebagainya itu. Lihatin, apalagi mama. Lihatin yang berjalan. Ini ada bahas di maulid, tadi kalau ada salam lagi langsung ngeberi ke masalah HP. HP butuh, tapi jangan kayak orang gila. Buat aneh main game, main ini. Lalu gak ada manfaatnya. Anda suka main game, itu kan ngisi keseluruhan, tapi nggak lebih dari itu. Sekarang nggak sibuk Anda, nggak sempat. Ya, nggak sempat, hilang sendiri dengan sendiri. Tapi jangan, kita biar tahu tuh, HP itu racun. Kalau kita tahu, anak kita kalau udah main HP, kita larang main HP, kita lihat, jadi apa? Coba kasih 1 hari nggak pakai HP, gelisah nggak? Itu sama gak dengan narkoba? Sama, hati-hati. Berapa hari kemarin ada setrap yang kasih HP? Subuh lagi kesiangan aja ada setrap langsung HP. Apalagi anak-anak kecil, anak segini, nggak ada tuh yang kasih HP. Ini karena keperluan sanggup aja. Waktu nggak sanggup, ngambil HP. Tapi dulu kita sanggup, kita dulu sekolah kan dari SD, SMP pakai nggak handphone? Tapi sampai nggak kabar itu ke Umi Ente? Sampai. Tapi tauhid itu daripada digontor. Percaya sama HP daripada amal-amal. Ya Tuhan, kan ketika HP udah jadi kedua dijajah dulu. Tuh, dikasih tuh COVID dan segala macam. Jatuh mati, kotaknya hantu. Iya. Ternyata pas datang di sini ada yang mati begitu. Sampai pakai galon. Ini kan pakai galon. Kotak mati. Yang kena tuh ama virus-virus demikian, bukan virus HIV, virus HP. Lihat, sampai komplek ditutup, jalanan ditutup. Dari mana? Katanya dari sebaran, kan kamu udah sering jelas kan. Tapi sekarang masih banyak pakai masker. Kita tahu masker itu minum aja nggak boleh ditiup. Minum jangan ditiup, Nabi kasih tahu minum jangan ditiup kalau panas, tungguin dingin, jangan ditiup-tiup. Kalau minum preman pensiun minum kopi jangan ditiup, Nabi larang. Masuk tuh ada ajaran Islam di situ. Nonton kan? Ada di situ. Jangan ditiup. Dia ngerti, masa ini nggak ngerti? Ditiup memang nggak boleh, kan dikasih tahu, udah dikasih tahu minggu dulu.
Kalau minum ditiup nggak boleh, kenapa? Itu tahu nggak jalannya apa? Karena karbon dioksida yang keluar ditiup, cuma di air ditiup begini tuh, jangan diminum, dilarang. Bukannya haram ya, dilarang. Kalau itu dilarang nggak bagus. Nah sekarang ngumplek di mulut inti, mana tuh? Ngumplek. Yang sarap masih terjadi di Indonesia, masih mandotari begini. Di luar negeri udah lepas semuanya. Luar biasa di kereta masih begini. Wah, ini bukan nih ngobrol sama siapa gitu ditegur. Hah? Oh iya, pendek. Dia juga sebenarnya nggak mau gitu. Cuma itulah karena dia hukum ya harus tambah mati nanti untuk masker. Nggak usah. Ya udah begitu dan sekarang. Perbaiki akhlak yang perlu. Ya. Kalau ilmu bertambah, tabiatnya jadi baik, ya. Ilmu dapat jadi baik gitu, tabiat kita itu yang dulu diajarkan di dalam utama di malam minggu keempat. Kalau kita rajin datang ke sana, itu akan terangkan semua. Makanya biar rajin. Kalau ada waktu tiap malam minggu, terutama yang lama-lama, yang baru-baru sih, alhamdulillah masih sebulan sekali datang. Tapi yang udah biasa anak-anak, jalanin. Ini sebulan sekali, karena sebulan lagi udah banyak yang nggak kelihatan. Ya mengenai doa, ya Allah, orang-orang yang nggak bisa dibina akhlak cari guru lain dah, gue nggak mau capek. Gak usah, bukan lagi nggak mau capek, kamu udah capek. Ada perlu orang-orang yang mau, terutama apa ya, yang duitnya halal ya, yang duitnya haram nggak usah datang namanya. Jadi yang duitnya halal mudah-mudahan kita tetap di majlis. Insya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya, karena ini nggak makan duit haram, harus bilang bilang. Karena asarnya ke anak itu, asarnya. Paham ya? Ini doyan makan duit pemerintah nih. Paham nih? Ada yang menjilat ke sini menjelasin. Karena anak-anak ini kalau dia jadi mubalik menjilat lagi dengan pemerintah. Tapi cucunya akan menjilat lagi dengan pemerintah. Bisa begitu. Ya. Paham nih? Kalau dia jadi orang kantor, ada tukang korupsi, ntar anak-anak juga bakal korupsi. Karena anak pasti bakal hasil korupsi. Begitu aja terus. Ya. Untuk akhlak makanya. Ya, ilmu nggak usah banyak-banyak ilmu. Ini perlu yang wajib-wajib selesai. Bagi itu bukan ustaz. Kalau itu ustaz ibadah agama boleh banyak. Ya. Dicari duit kan banyak, tapi perbaiki akhlak, hikmat sama guru. Ya. Karena al ilmu bita'alum, ilmu dengan ta'alum, tapi hikmat al barokah bil hikmah. Berkah itu dengan hikmah. Berkah nggak bisa dihitung dengan matematik. Kalau itu udah dapat berkah nggak bisa dihitung matematik. Dia penghasilan inti sedikit tapi ini berasa enak, berasa dikit. Susah. Ini mau bilang berkah itu terlalu gimana? Ya, ntar inti ngerasain sendiri. Bertambah inti rezeki, bertambah inti kesibukan, tapi tetap meluangkan inti ibadah kepada Allah, terutama ngaji. Anda kan semakin tua, fisik Anda semakin lemah, anak tambah gede, biaya tambah gede, dan sebagainya. Tapi Anda nggak melupakan majelis taklim Anda berjalan semua. Majelis taklim yang ada mereka berhenti, yang ada Anda tetap aja jalan. Nah itu kan mestinya begitu. Enggak, udah semakin kerja, semakin sibuk, punya anak, hilang. Yang duit halal atau duit haram yang dimakan sama dia. Kalau duitnya halal, itu semakin dekat ahli majelis ini. Semakin dekat. Itu ajaran Rasulullah kepada para sahabat-sahabat. Ya, itu mereka dari bukan orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita dari lahir udah dikasih tahu. Bukan kita nggak di zaman Rasul. Kalau di zaman Rasul anak semua kita. Kalau dari zaman Rasul nggak tahu mau bilangnya dari itu hidup di zaman sekarang. Makanya Allah kasih ada turunannya itu hikmahnya diantaranya. Ya, untuk menyambung itu, untuk ikutin. Nggak bisa lagi lihat Rasulullah. Udah nggak usah mimpi mau ketemu Rasulullah. Nggak bakal jauh lihat keluarga Nabi Muhammad SAW. Jauh kita keturunan yang dibuat mimpi. Ya. Nggak usah mimpi ikutin akhlak Nabi. Bagaimana Nabi makan tangan kanan, minum tangan kanan, buang air begini kan ada tuh kita akhlak. Ngajarin ilmu tauhid ini, ilmu fikihnya, cara wudu, cara ini dan sebagainya. Itu ikutin akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu belajar fikih Nabi Muhammad. Itu belajar tauhid Nabi Muhammad. Itu belajar akhlak Nabi Muhammad. Emang siapa yang kita belajar? Ini jangan salah. Itu belajar fikih bukan fikih Imam Syafi'i. Itu belajar sholat bukan sholat Imam Syafi'i, biar paham. Sholatnya Nabi. Imam Syafi'i itu sholat Nabi. Imam Malik sholatnya Nabi. Nah kita ngikutin beliau terdekat. Yang beliau dapat dari gurunya melihat semua sampai ke Nabi. Jadi kita belajar fikihnya mazhab Imam Syafi'i bukan kita sholat cara Imam Syafi'i, cara Nabi. Kita belajar ilmu syariat, ilmu tauhid
Imam Abu Hasan Asy'ari bukan tauhidnya Imam Asy'ari, tauhidnya Nabi yang selamat nih. Kita belajar ilmu akhlak Imam Hasan Basri, Imam Abu Al-Junaidi dan sebagainya, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan akhlak mereka, akhlaknya Nabi. Itu tujuannya. Masa dimaki-maki awliya-awliya, kita baca Fatihah, kita ikutin, karena mereka lah orang yang terdekat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya dikasih ada turunan-turunan itu, yang semua sumbernya dari mereka. 4 mazhab ini belajar dengan Sayyidina Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq belajar dari abahnya bernama Sayyidina Abu Muhammad al-Baqir. Sayyidina Muhammad al-Baqir belajar lagi langsung sama abahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin belajar sama abahnya bernama Sayyidina Husain. Belajar dari pamannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan langsung belajar dari ayah ibunya, langsung juga didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Ngalamin beliau. Ya, alami karena lahir 2 Hijriah, yang satu 3 Hijriah kalau nggak salah. Berarti wafatnya Nabi ketika umur mereka sekitar 7-8 tahun mereka lalu ditinggal. Tapi mereka dapat nyalami. Karena orang-orang mulia dari kecil udah dapat ilmu cepat. Memang kita. Kita 8 tahun aja kalau dapat nggak tahu apa-apaan. Ya tak kita, sekarang juga lupaan ada yang kecil. Imam Syafi'i umur 7 tahun aja hafal Quran, kan daya imannya kuat. 7 tahun, bagaimana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengingat gerak-gerik Nabi, kuat apalagi. Ya, belum lagi dia punya paman-paman, belum lagi punya murid abah-abahnya, yaitu para sahabat yang begitu ta'aluknya luar biasa. Sayyidina Bilal aja nggak mau azan, yang suruh azan Sayyidina Husain baru mau Sayyidina Hasan. Takut nggak? Takut nggak dilihat sama abah dan kakeknya. Saya diturutin, sebenarnya saya nggak mau. Orang yang Sayyidina Abu Bakar suruh nggak mau. Padahal Sayyidina Abu Bakar yang bebasin Sayyidina Bilal. Bukan bilang terima kasih, nggak kuat. Sayyidina Umar yang pemberani ditolak. Ya, paham nih? Ya, karena setelah meninggalnya Rasulullah nggak kuat di Madinah, hijrah langsung ke Baghdad atau ke mana itu. Tapi Syam, banyak keluar dari kota Madinah. Saking nggak kuat, ada kekasihnya di situ. Nah akhirnya tarik untuk azan, rindu mereka dengan azan yang Sayyidina Bilal. Suruh Sayyidina Abu enggak mau. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Saya nggak bisa tolak permintaan kau. Sebab kalau saya tolak permintaan kau, berarti nanti saya nggak bakal lihat dari Rasulullah SAW. Itu pelajaran yang hikmahnya banyak. Begitu juga itu hati-hati. Ya. Nah akhirnya diterima. Nah mereka nih, bagaimana sahabat yang lain begitu ta'aluknya begitu luar biasanya. Nah mereka di sini belajar tuh sahabat-sahabat juga. Ya, terus sampai akhirnya sampai kepada kita semua. Alhamdulillah. Makanya utamakan akhlak. Ya, berubah biar ada perubahan. Ya, jadi ketahui kalau itu nggak ada bersatunya, berarti itu kurang ada rasa kemanusiaan yang adil. Udah begitu aja dulu. Kalau pakai agama nih lebih nyelkit lagi nih. Pakai Pancasila dulu deh nih. Yang dasar undang-undang kita nih. Ya, yang menjadi patokan kita nih. Yang paling gampang deh. Ya, apalagi kalau udah bisa pakai agama. Kalau itu nggak punya sifat kemanusiaan, nggak punya rasa, nggak punya tenggang rasa, nggak punya rasa susah ini. Makanya cinta itu adalah rasa. Maka kurang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah begitu. Ya perubahin. Ya insyaallah akan kesuruh kalau mau bisa bantu silakan, yang bisa pergi alhamdulillah, yang nggak bisa biar duit yang pergi mau berapapun ya. Ya kan itu mau dia pergi ya, aku nggak pergi lagi kerja. Udah duitnya aja kan sambilin. Atau dia nggak bisa sama sekali, ya biasa, khidmat, jagain rumah, ya jangan pakai. Ani nggak mau nunjuk-nunjuk, karena capek. Gitu. Itu inti aja yang sadar diri tidak akan ganti. Ani 20 hari nggak pulang, jagain rumah aku sampai ada pulang paling sebentaran, ngambil baju, ya ganti lagi biasa suka nyuci sendiri dan sebagainya. Ini ada bertanya, satu aja sampai 10 hari kadang-kadang libur, orang udah waktunya belum masuk. Ya, tapi alhamdulillah punya orang tua, nggak pernah hari suruh betapa banget di rumah guru ini nggak pernah. Ada orang tua begitu, itu terjadi akhirnya anaknya jauh. Ya, pokoknya yang bersinggungan sama orang tua yang begini-begini akhirnya jauh. Ambil istrinya juga begitu. Ya, pokoknya sama anak mesti satu paket. Orang tuanya asik, istrinya asik, atau istrinya suaminya asik. Mudah-mudahan betah. Kalau yang nggak begitu mudah-mudahan jauh. Ya, ini nggak menjadi fitnah. Ini ngurusin yang mau belajar, yang mau belajar silakan. Banyak guru kok, cari guru lain. Nggak mau belajar, alhamdulillah aku bisa jual sate.
Dua alhamdulillah, aku nggak pakai handphone, nggak pakai apa, alhamdulillah undangan mungkin banyak. Dengan undangan kalah, gue nggak kenal siapa yang mau milih, udah selesai pulang. Dapat hadiah 1 juta, 2 juta, bahkan dikasih orang 3 juta bawa parcel. Kalau bisa ngomel, lu udah pulang ya, bisa ngomel pulang. Ngomel sedikit aja. Ya, bercanda-bercanda ngomelin masalah api, masalah itu, udah selesai. Nggak lihat bukan. Tapi itu yang anda dididik kan setiap hari. Itu guru pendidik begitu, mikirin bukan hanya inti ngaji itu, tanpa kan enggak. Anda pikirin kehidupan inti buat kedepannya, Anda doain, Anda pikirin anak istri inti. Dalam arti berpikiran, Anda bukan dengan hadiah-hadiah, tapi supaya itu lebih baik lagi apa yang Anda dapat. Itu di perhatian Anda. Dan makanya selalu doa begitu. Di sini Anda nggak banyak berdoa, tapi Anda minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Anda minta doa supaya bisa pergi haji, bisa umroh dan yang lain-lain. Ini bukan yang Anda ngabung begitu. Itu guru pendidik begitu. Selalu doa jalannya, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan lagi sahabatnya, umatnya yang belakang lain yang nggak pernah dia tahu, nggak pernah dilihat Nabi Muhammad didoain. Kita nggak pernah lihat Nabi Muhammad tiap hari didoain. Masa aneh yang bahlul begini nggak doain dengan Nabi? Apalagi itu yang sama Anda. Tapi ketika dia nggak mau, dia sudah lepas dari guru lain. Mungkin dia bisa mendoain dah. Dia menjadi ngedoain, mudah-mudahan dia nggak nolak dia. Ya. Makanya belajar benar. Ya. Ilmu percuma ini banyak kalau tauhid ini nggak baik. Ada Allah bilang ada boleh kasih tahu kita. Dakwah utama, ya ada manusia yang kasih ilmu bukan jadi semakin baik, tapi semakin rusak. Seperti laksana sebuah buah anggola seperti buah labu. Semakin banyak airnya bukan jadi semakin manis, tapi semakin pahit, asam rasanya. Makanya kenapa ulama-ulama mendidik bukan ilmu dulu, akhlak yang dibina. Nabi Muhammad bisa nggak dari umur 15 tahun dikasih ilmu langsung jadi nabi? Bisa. Lah ulama-ulama besar aja dari umur 15 tahun, dari umur 20 tahun. Sekarang aja itu lihat umur 20 tahun udah pada dakwah loh. Udah pada teriak-teriak, udah dididik belum ambil ilmunya. Kami bisa ngomong ngomong udah mau bocah. 20 tahun nggak habisnya, bukan habisnya pakaiannya keren-keren, ngomong habis nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi udah terdidik belum akhlaknya? Nabi Muhammad 40 tahun baru keluar teriak-teriak, istilahnya dakwah gitu, kita teriak bahasanya kasar. Dakwah ngajakin orang umur berapa? 40 tahun. Ketika Allah sudah perintahkan, itu juga ke kalangan keluarganya dulu, benahi dulu keluarganya. Bukan yang orang nggak benar, orang baik. 40 tahun. Nabi-nabi lain juga umur 40 tahun nggak pernah. Itu udah alhamdulillah banget, nggak pakai umur 40 tahun, 20 tahun udah pada dakwah. Tapi udah terbina belum akhlaknya. Ini yang merusak cita-cita akhlak wanita baik begitu mubalik. Kenapa? Bukan akhlak. Begitu juga inti, bukan sebagai mubalik, akhlak dulu dibina. Benerin akhlak kita. Kan udah belajar akhlaknya. Ya, akhlak ini belakangan akhlak. Mainnya rasa di sini. Rasa dosen inti biar tahu, punya Habibnya yang berpanjang begini. Gak pakai disuruh dibersihin. Rasa kan susah. Ada yang belum begitu, nggak duduk namu, minum kopi itu tamu namanya. Lama ya? Ada bukan dia tidak pernah sekali, hari-hari biasa datang, bukan ngopi. Makanya anda udah bilang murid-murid tanya orang kalau datang cuma bernamu doang, bilang anda nggak terima tamu, kecuali diundang mau datang dari sekali nanti insya Allah nggak jadi tamu. Itu mendidik akhlak begitu. Minimal cuma di sebulan sekali dia bisa datang. Bisa hari-hari lain silakan, tapi nggak mesti ada temenin. Anda datang memahami bukan minta temenin, minta nyari cium tangan atau mencari doa, enggak. Mau kerja, datang ke situ, udah apa aja yang kotor, kulkas, apa semua. Kalau ada sesuatu yang dibutuhkan beliau ngomong, beliau ngomong soal ini baru. Tapi nggak pakai diomongin apaan aja. Itu namanya begitu. Udah selesai tugas pulang. Kalau memang nggak disuruh pulang, ada sesuatu yang perlu, yang ditahan. Ini udah sebulan sekali ngaji udah kata datang selesai pulang. Berarti emang Anda berarti itu bukan murid Anda dan itu murid bukan guru Anda. Kalau ini antara murid dan guru begitu namanya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sampai ke bawah. Ya, sampai dicintai, sampai dimasukin ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ingat satu contoh aja di akhir, ya, yaitu Syekh Al-Baros. Bagaimana Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Atos yang begitu mencintai. Bayangin, selama khidmat sama Habib Umar ngurusin rumah tangganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, ya beliau mau haji aja dilarang.
Mau umrah lagi, haji dilarang segala macam. Ibadah-ibadah biasa ini ya lebih afdal kalau ngurusin. Tapi pada waktunya udah selesai, dilihat udah tepatnya baru dilepas. Baca kisahnya biar tahu. Jadi jangan sekadar ini. Maka saking sayang beliau mengatakan, siapa bertawasul kepada aku, maksudnya Habib Umar bin Abdurrahman Atos, tanpa mengikut daripada Syekh Baros, tertolak. Tapi begitunya. Anaknya nggak disebutin, anak sudah di kantong mukanya. Ya, itu lihat tuh Syekh Abdul Qadir, Tuan Abdul Qadir, yang di samping makamnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Ya, masya Allah, ulama besar mana bisa duduk di situ? Bisa gak? Coba gitu Bapak inti minta aneh meninggal taruh di makamnya Habib, samping Habib Husain bin Abu Bakar itu bisa gak? Tapi ngelihat, ada mengatakan Cina ya, ada mengatakan Betawi. Pokoknya bukan Habaib. Siapa dia? Dia hikmat Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Anak muda Habib Abu Bakar Al-Idrus, Habib Husain. Ya, hikmat. Ya, samping makamnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Begitu, itu ajaran hikmat itu bukan ajaran bikinan aneh, bikinan guru aneh, tapi itu yang berlangsung terus sampai kepada hadrat Rasul SAW yang dimiliki selain ahli sunnah wal jamaah. Paham nih? Ya, Mas Talim itu lihat itu masuk ke kiai-kiai di Jawa pesantren. Bagaimana hikmatnya mereka? Sampai gurunya jalan aja tuh, gurunya jalan naik motor semuanya pada berhenti. Gurunya lewat doang, lihat kan suka di posting, emang begitu akhlak begitu. Sampai begitu itu benar tuh kiai-kiai hebat begitu. Nah tuh nggak ada ajaran Wahabi, ajaran yang lain-lain. Makanya ilmunya nggak barokah. Makanya mereka yang begitu tuh pulang dari pesantren barokah ilmunya. Begitu tuh akhlak, begitu tuh ilmu belakangan begitu dulu tuh. Dibina akhlak. Nah ketika akhlak baik, ilmu dapat semakin ditambah baik. Ilmunya manfaat buat orang lain dan buat dirinya dan buat orang lain. Tapi kalau akhlaknya buruk, ilmu didapat bukan semakin baik, semakin buruk. Siapa yang bisa melegalkan zina, melegalkan ilmu keras? Siapa yang melegalkan judi dan sebagainya? Tak keluar dari ulama-ulama, alim dia. Tapi bisa begitu, itu sebab dia hilang barokah dalam ilmu. Paham ya? Kalau orang biasa, boleh judi, boleh ini. Orang biasa, orang bahlul. Tapi kalau ngomong yang bilang ulama, banyak yang ngikutin. Dan itu lihat aja nanti. Ya, jelas itu dengan akal itu aja, dengan awam itu tahu nggak boleh. Tapi ntar mereka yang akan mengatakan boleh. Paham nggak di sini? Itu lihat aja nanti. Itu lihat nanti semuanya. Ya, pelan-pelan yang udah jelas nas Quran lagi. Apalagi ikhtilaf. Nas Quran udah jelas. Haram minuman keras, haramnya riba, haramnya ini, haramnya itu, haramnya zina, haram apa aja nanti. Ntar mereka dulu dari IAIN keluar, win namanya dulu ya. Data kalau zina, siapa namanya itu yang perempuan dosennya? Jangan berzina di hari Rabu. Jadi hari lain boleh. Ya, kita lihat akan keluar, bukan dari orang-orang yang ngerti ilmu, justru dari orang yang ilmu. Itu yang dikatakan nanti akhirnya jadi ulama sultan atau biaknya jelek. Kenapa tabiatnya jelek? Tidak terdidik di dalam hikmah, tidak terdidik dari seorang guru, dan jelas makanannya makanan yang haram. Ya, jangan makan makanan yang haram dan mau berkhidmat, ya mau diumilin, mau dinasihatin, ya udah selesai. Itu juga bagian ilmu. Adab itu bagian dari ilmu. Begini aja udah kita berilmu. Percuma dikasih kitab ini dua hari kajian selesai udah, tambah ilmu inti. Memang iya, tapi lihat apa sejarah. Sombong, amalan orang membin abilahimu, enggak? Itu hasil dari produk-produk begitu. Gak punya rasa, gak punya sifat kemanusiaan, udah main putusin aja. Bahkan yang lebih parah lagi, bulu kemaluan yang dipotong itu sunnah Nabi kan, itu lebih baik daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Bayangin. Ya, tapi begitu, bulu kemaluan memang sunnah kita ajarin. Memang ngomong gak jauh dari selatanan, itu. Nanti gak lihat jenggotnya, berarti kayak bulu kemaluan. Ya, emang sunnah-sunnah Nabi cuma jenggot doang, gak lihat laluan mana itu jenggot gimana. Ya, sejauh ini gak merah jenggot. Nanti kapan-kapan lagi ambil begitu, itu bisa bini dua. Ini kalau mau tahu nih, lihat. Ini dia, kalau fuqaha akhir, fuqaha maskur rata-rata, ini Habib Zain bin Smith. Itu tahu umur berapa? 96. Lahir tahun 36, 90. Umur kutub agama sekarang ini bukan berarti wali ya. Ini menurut kami kalau mau ditutup dengan sekarang Habib Zain bin Smith. Sekarang kan tidak kelihatan kan?
Gak kelihatan di permukaan. Itu postingan bukan beliau yang muda-muda. Habib Ali Al-Jufri, Masya Allah orang-orang hebat. Tapi ini nggak tahu ada orang yang jauh lebih hebat. Yang beliau udah jadi orang alim pada belum lahir. Itu 96. Al-Wali masih 92. Nabi Muhammad ini 96 itu. Karena mukanya kelihatan muda aja. Kalau jenggot dicukur kayak umur 60. 96 itu. Bayangin. Ya. Orang yang luar biasa. Nggak kelihatan dari sekarang. Ya, dulu sering di Indonesia, sekarang kelihatan. Di Indonesia datang daurahnya kayak dikit. Gak ribuan orang kalah muda-muda dari Handono datang. Jawaban itu datang juga belum tentu ada di Indonesia. Ya, agak kejam kalau beliau. Karena bukan kitab, bukan ceramah. Ya, ceramah juga bisa ceramah. Ya, buka kitab, kalau buka kitab bukan bisa buka kitab kan. Ya, apalagi depan ulama-ulama, anak ngomong gitu. Ya, tuh, daurahnya saya kalau beliau datang tahu kita. Ya, dulu kita waktu di Habib Umar As-Sa'adah dulu ya. Gimana? Di Puncak loh, di As-Sa'adah. Gimana di Umar Cipayung? Ya, di Cipayung. Habib. Ada kitab apa-apa. Ini belajar ya beliau. Ya, doakan mudah-mudahan banyak umur lagi. Ya, semuanya ulama-ulama kita juga dari yang muda. Ya, kalau ada mesentil yang muda bukan karena kebencian, karena kecintaan. Ya, makanya akhlak yang dibina, yang dijaga. Ya, tadi yang diceramahkan, panggilannya masih ingat untungnya. Masa gua dulu tuh. Ya, panggilan nenek Ya, cucu Abu Bakar sih. Ya, anaknya Habib Umar dulu yang di Bondaro. Habib Umar. Jadi kan anaknya masih kayak si bibi itu segitu tuh. Iya, si bibi masih masuk sablon. Masih ingat dalamnya. Dulu masih ada coklat kan. Ketawa. Ya, sekarang udah jadi mobile. Ya, tapi manggil kita Ya, tahuan manggil mana kan setan gitu tua. Ya, tapi mereka ya, kita mandang kakeknya luar biasa menggunakan musik. Ya. Habis aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana wa la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.